pendengar, kita kembali lagi bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah dan Pak Wagub, Bapak Andi Firman Sulaiman. Saya ingin ke Pak Wagub, Pak, bagaimana sih sebetulnya yang dikatakan Sulsel bersih melayani? Jadi pertama kali kami masuk di provinsi, jadi dulu kita memang melihat situasi, tetapi kita menyelesaikannya dengan sebuah kebijakan. Di pertama kali kita memang godok adalah transaksi sebelum kami masuk adalah masih ada transaksi tunai yang di bawah 10 juta. Jadi kalau masih 10 juta masih ada boleh cash. Saat ini sudah mulai kita transaksi non tunai TNT, sehingga tentu pelayanan-pelayanan dan sebagainya harus mau tidak mau sistemnya adalah digital, baik yang masuk maupun yang keluar dari sebuah anggaran pemerintahan. Apa yang terjadi bahwa yang dulunya mungkin masih ada terpolakan bahwa tidak bisa dipungkiri ketika dana cash ketemu dengan orang. Nah, ini uang kan kadang-kadang menggoda ketika kita ketemu dan itu cash ya. Betul, Pak. Kita tidak bisa menuju dan sebagainya, tetapi dengan melihat banyak laporan maka kita langsung membuat kebijakan bahwa tidak ada lagi cash money. Jadi kalau dulu masih bisa masuk cadangan uang di brankas, sekarang sudah tidak ada. Karena langsung kita bayar melalui digital. Termasuk adalah orang perjalanan dan sebagainya. Dampaknya adalah ya ASN yang dulunya mungkin rekening langsung gaji saja, tapi kalau misalnya tunjangan dan lain-lain adalah bisa cash, sekarang semua adalah langsung adalah transaksi non tunai. Itu lumayan langsung bisa meredam secara simultan. Yang kedua, kita juga di awal-awal sudah komitmen bahwa bagaimana pelibatan APH untuk mendampingi kami. Karena dengan komitmen itu akan lebih kita dalam prospek pencegahan. Ya. Jadi kacamata pencegahan lebih baik kita gunakan dibanding kacamata penindakan. Pemberantasan. Apa yang terjadi, kita dengan Korsubga KPK yang sekarang namanya adalah Korga telah mendampingi kita selama 2 tahun selama sejabatan. Ya. Alhamdulillah mereka melakukan penetrasi sampai level-level terendah, dan bahkan saat ini adalah mereka masuk di sektor bagaimana peningkatan pendapatan dan sebagainya, dan hasilnya alhamdulillah lumayan memuaskan. Kita ini di musim Covid saja yang dulu targetnya adalah 49 ketika semester 1%, saat ini pandemi kita masih bisa mencapai target 52% malahan dari target. Kenapa? Pertama, pendapatan naik. Ya. pendapatan naik di musim pandemi. Apa yang terjadi dilakukan adalah kita early bidding dilakukan, sehingga semua bidding-bidding yang besar kita lakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi istilah backlog di akhir-akhir tahun baru pembayaran semuanya, kemudian di akhir-akhir tahun baru terjadi proyek semuanya, kalang kabut sana sini. Ya. Nah, ini terjadi, dan alhamdulillah kita sebelum masa pandemi sudah ada proyek berjalan. Yang terjadi, kita juga bisa minimalisir tentang bagaimana orang ketika terjadi proyek ada kemudian tidak menjanjikan bahwa ini selesai atau tidak dan sebagainya, sehingga kita lebih cepat. Yang kedua, ketika datang Korga, maka pendapatan juga mulai disisir semuanya. Kita sama-sama turun, kita buka sistem penganggaran kami, bahkan Korga bisa mengakses tentang bagaimana melihat format-format penganggaran kita. Yang kedua kami lakukan adalah, dulu sebelum kami masuk, program kegiatan ada sekitar 6 ribuan. Sekarang kita press menjadi 2 ribuan sekarang saat ini. Dan kita target dengan Kepala Badan Bapak Litbangda saat ini adalah, dia sudah menjanjikan ke kita bagaimana memprogramkan sampai 453 saja program kegiatan. Betul. Artinya dengan begitu, dulunya 6.000 ke program kegiatan, banyak pintu-pintu celah untuk terjadi kesalahan. Terjadi efisiensi. Dengan sedikit pintunya, seperti rumah kalau banyak pintu, maling mudah masuk karena banyak pintu. Dengan cuma 2 pintu kita mudah kontrol. Nah, ini dengan mengepres ini secara tidak langsung sebenarnya mengurangi terjadi kesalahan ataupun mungkin sengaja dan tidak sengaja dalam proses kebocoran anggaran. Yang kedua adalah memudahkan kita pengawasan. Yang ketiga adalah kita efektif dan efisien dalam penganggaran. Karena program-program yang tidak terlalu fokus prioritas bisa kita tegak. Apa yang terjadi? Kita dulu infrastruktur sebelum kami masuk itu sekitar 200 miliar saja untuk infrastruktur stok. Kita sekarang sudah di atas 1 triliun dengan adanya efisiensi dan refocusing fokus dalam program-program visi misi gubernur dan wakil gubernur saja. Kemudian kita juga melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, di mana kita sudah ada Baruga Sulsel. Ya. Orang melapor
kita langsung tertransformasi dalam sebuah program di mana sudah bisa distribusi langsung ke daerah ketika kewenangan bukan ke kita. Ya. Ketika dia kewenangan adalah di OPD, tinggal distribusi ke OPD. Tinggal kita ini mengembangkan ke depan bagaimana sistem alarm ketika mereka adalah progresif performance ada mereka. ukurannya, Pak, ya? Tapi kita masih Ada tolak ukur. proses untuk menampung dulu. Untuk kita memetakan di mana aspirasi-aspirasi masyarakat untuk kita tangani secara cepat. Ini juga termasuk juga kita PTSP-nya, kita sudah mulai bagaimana menjemput bola, kemudian bagaimana memperlancar, mempercepat UKM-UKM perizinan dan sebagainya. Upaya-upaya yang dilakukan ini adalah tidak lain adalah Sulsel bersih dan melayani yang kita targetkan. Apakah ada indikator, Pak, atau benchmark Ya. dengan dilakukannya program tadi itu mengenai efisiensi penggunaan anggaran? Ada sekali, Pak, karena dulu ada pembangunan jalan 0,1 km, Pak. Kalau sekarang sudah tidak ada. Sekarang perjalanan kita bisa membangun sampai 30 kilo. Dulu 30 miliar saja anggaran bantuan keuangan untuk daerah sebanyak 15 kabupaten. Sekarang kita 500 miliar untuk tahun kedua. Kalau tidak salah sudah 800 miliar, 900 miliar sekarang 2 tahun pemerintahan kami terakhir untuk bantuan keuangan ke daerah. Dulu 30 miliar, sekarang 900 miliar. Coba bisa bandingkan. Itu karena dari efisiensi, Pak, ya? Efisiensi yang kita lakukan. Kemudian Dan kita juga efektifnya program, Pak, ya? kita juga sudah melakukan bahwa apa yang terjadi dengan adanya efektivitas ini juga celah-celah untuk bagaimana kemudian program kita tidak fokus yang tadinya, dan kita sudah bisa melebarkan sayap bahwa banyak infrastruktur bergerak sehingga banyak kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga menggeliat usaha-usaha turunannya. Karena banyak proyek-proyek kita lihat dulu, kita infrastruktur irigasi saja kita ada paket 44 paket untuk irigasi. Kemudian untuk pakai infrastruktur itu ada sekitar 40-an infrastruktur yang besar-besar. Jadi ada ratusan hanya untuk infrastruktur yang besar-besar paketnya, dan ini terpencar di seluruh daerah. Artinya akhirnya akan menggeliatkan, dan bantuan keuangan kami juga langsung ditender dan bidding oleh kabupaten kota, sehingga kabupaten kota juga ikut bergerak, dan yang penting syaratnya adalah kita inline dalam sebuah program prioritas. Betul. Mungkin itu saja sebagai gambaran. Saya kira mungkin karena program ini sehingga banyak yang mengeluh tentang tender-tender itu, dan saya kira yang mengeluh ini mungkin yang masuk angin dulu itu toh. Mungkin sebenarnya ada plus minus di setiap kebijakan, tetapi tentu kita mengajarkan pola terbaru bahwa bagaimana efektivitas efisiensi ini untuk kepentingan masyarakat juga kembali. Betul. Saya kira itu semangat dari birokrasi sebetulnya, Pak, ya, bukan memperlambat tapi bagaimana efektifnya.